Oke, selamat sore Pak Yosef. Halo, Halo, sore apa Bu kabar? Cecil. Akhirnya ya kita bisa ngobrol-ngobrol berdua ya. Iya Nah, dong, biasanya kita Zoom-nya udah rutin ya, hampir tiap hari kita ketemu di Zoom ya, cuman ini kita iya, privat ya, khusus berdua. ngopinya ngopi masing-masing ya, ngopi Ngop tatap mukanya masing-masing gitu ya. Tapi intinya ya dari yang jauh di mata gitu kan bisa dekat di Zoom gitu ya. yes, betul betul. Oke, gimana nih kabar Pak Yosef? Kabar baik, puji Tuhan Bu Cecil. Bu Cecil di Ya, Batam keluarga gimana baik ya. kabarnya? Lagi PPKM juga sama Baik. ya Batam ya? Ya, PPKM terus Pak. Udah hari keberapa ya ini ya? Batam sepi banget. Nggak Hmm, ada, maksudnya keluar jalan sedikit aja ke Alfamart bentar aja udah nggak ada orang gitu. Ya iya pastinya betul. kita cari sesuatu ya, cari peluang bisnis yang bagus ya untuk bisa bertahan gitu kan. Yes, Nah, betul betul. kita sharing-sharing sedikit nih Pak ya. Boleh, boleh. Jadi kan sebenarnya saya kenal Bapak kan memang udah lumayan lama, cuman kan baru bisa ngobrol dekatnya kan ya sekarang gitu Ya, kan. Nah, saya tuh sempat ngefans lah sama Pak Yosep udah ya dari bisnis kita yang dulu gitu ya. Saya juga sempat kaget gitu loh kenapa Bapak yang tadinya income-nya juga dahsyat ya di bisnis sebelumnya kok sekarang ke AFC seperti itu. Nah, kira-kira itu kenapa tuh Pak? Kok bisa mau jalanin nih bisnis AFC, bisnis produk gitu ya? Boleh Pak sharing? jadi ini sebenarnya karena pandemi sih ya. Mungkin kalau nggak pandemi kita juga masih ada di kapal yang lama ya Bu Cecil ya. Jadi Benar sebenarnya betul. kan kita 2019, 2020 itu kan kita udah rancang tuh apa yang kita mesti kerjakan ya. Maksudnya dari internal, dari grup dan lain-lain gitu kan. Cuman 2020 kita kehajar pandemi ya. Pandemi yang mulai dari bulan Maret 2020 sampai saat ini gitu kan. Dulu kita perkirain pandemi mungkin selesai 3 bulan, 6 bulan. Kita masih merasa ya udahlah santai-santai aja, aku rebahan nanti pandemi selesai baru kita bakalan gaspol gitu kan. Tapi aku tungguin tuh Bu Cecil dari Maret 2020 sampai September 2020, kok ini pandemi belum beres-beres dan itu kemungkinan bisa panjang gitu loh pandemi itu. Ternyata sampai saat ini ya, sekarang udah di bulan Juli 2021, udah 1 tahun lebih gitu loh pandemi belum selesai gitu loh. Dan kita nggak tahu sampai kapan ya sampai kapan selesai. Tapi bagaimana di saat pandemi itu kita tetap bisa berpenghasilan dan bagaimana di saat pandemi itu kita juga bisa meraih impian-impian kita gitu loh. Jadi dulu 6 bulan itu pada saat pandemi mungkin impian kita juga sempat tertidur ya, waktu itu sempat tertidur dan akhirnya kita Betul. merasa ya udah deh semua orang juga merasa lagi rebah-rebahan gitu loh, semua orang juga lagi merasa bisa jadi alasan pandemi gitu loh. Tapi aku berpikir kita masih usia muda gitu kan, kita harus produktif gitu loh. Bagaimana di saat pandemi ini kita tetap bisa berpenghasilan dan kita bisa kerjakan secara online satu bisnis gitu kan. Ternyata kalau kita lihat dari berbagai sektor-sektor bisnis gitu kan, kalau ini kan dari ini ya, Bu Cecil, aku sempat ini udah masuk belum? Oke, udah Nah, masuk Pak. nah, jadi di sini ada dari market potential mapping ya. Jadi ini dari sumbernya saya waktu itu ambil dari Google ya. Jadi kita di sini lihat Bapak Ibu ya. Jadi ada satu bisnis yang lagi potensial winner ya, potensial tertinggi, yaitu adalah di bidang farmasi ya, medical supply seperti itu. Dan ini bisa kita kerjakan sama-sama seperti itu. Jadi waktu itu aku pada saat aku lagi September 2020 aku lagi coba-coba cari-cari peluang baru gitu kan, aku ketemulah salah satu bidang bisnis di bidang farmasi yang kebetulan juga produknya juga sangat ngebantu banget ya untuk jaga imunitas kita. Udah gitu juga bantu untuk recovery dari virus gitu kan seperti itu. Nah, udah gitu aku lihat-lihat peluang bisnisnya seperti apa, udah gitu marketing plan-nya seperti apa, dan akhirnya aku coba mau dengar dulu. Kadang-kadang kan kita emang sebuah bisnis, sebuah informasi pun juga kita perlu ya dapat ibaratkan kita juga perlu tahu nih bisnis ini bisa kedepannya seperti apa sih gitu kan. Udah gitu bisnis ini juga potensialnya seperti apa sih gitu kan. Dan itu juga banyak pertimbangan ya. Jadi saya pun juga nggak tiba-tiba untuk mutusin satu bisnis itu langsung cepat gitu loh. Jadi prosesnya panjang dan saya juga diskusi sama istri dan lain-lain. Ternyata ada satu bidang bisnis yaitu adalah AFC, farmasi tertua dan terbesar di Jepang yang sudah 52 tahun Bu Cecil dan sudah ada di beberapa negara di Asia juga, Singapura, di Cina, di Thailand juga, seperti itu di Korea juga gitu kan. Jadi sudah ada di beberapa negara-negara besar gitu kan. Nah, si AFC ini baru masuk di Indonesia baru 3 tahun dan itu dikembangkan secara network seperti itu. Jadi berbeda ya kalau di negara lain dengan sistem apa namanya retail masuk ke apotik, masuk ke Guardian, masuk ke Watson, tapi di Indonesia masuknya sistem network marketing gitu loh. Itu yang membuat aku tertarik juga sih Bu Cecil. Jadinya wah ini satu bisnis yang uh,
bagus banget ya, maksudnya ibaratkan kayak kita kalau perusahaan Jepang lagi masuk Indonesia dibuat dengan sistem MLM. Ini aku baru pertama kali sih ketemu gitu loh. Rata-rata kalau kita lihat ya yang MLM di Indonesia gitu, MLM dari Cina aja atau MLM dari Malaysia atau MLM lokal aja bisa bertumbuh subur gitu kan di Indonesia, apalagi ini sekelas perusahaan dari Jepang gitu loh. Aku mikirnya simpel seperti itu. Dan ternyata pas aku lagi pelajarin sistemnya, ternyata mama mertua aku pun udah konsumsi Bu Cecil. Jadi dari awal tahun 2020 dari Januari udah minumin tiap bulan beli satu box gitu kan. Jadi September itu mama mertua datang ke rumah waktu itu Bu Cecil. Jadi datang ke rumah lagi nginep di rumah aku gitu kan, pagi-pagi minumin SOP 100. Dia bilang gini, Sep, mamimu udah minum belum? Bagus loh, ini mami minumin tiap bulan beli satu box gitu kan. Ini harganya kan kalau nggak salah satu SOP 100 itu kan 1.650.000. Jadi mami mertua itu beliin tiap bulan gitu. Aku tahu kalau mami mertua itu ibaratkan kalau harga 100.000 aja udah dibilang mahal sama dia gitu kan. Apalagi kalau yang 1.650.000. Jadi kalau misalnya suatu produk yang udah harganya berkualitas seperti itu, tapi kalau nggak ada manfaat pasti nggak akan beli gitu loh. Logika aku seperti itu. Berarti kalau misalnya dengan harganya 1.650 dan dia tiap bulan beli, berarti itu tandanya bagus dong produknya gitu kan, seperti itu. Dan saya coba pelajarin juga sistemnya segala macam, dan akhirnya saya tanggal 22 ketemulah sama upline saya gitu loh. Jadi saya ketemuan dengan Pak Budi Darwin. Jadi Pak Budi Darwin itu adalah direct sponsor saya langsung, dan saya tuh udah kenal beliau itu pada saat saya dulu di kapal yang lama. Kebetulan beliau pun upline saya juga gitu loh. Jadi ibaratnya kalau upline itu kan karena ada dia, jadi akhirnya kita merembet ke bawah-bawah kan juga ada jaringan kita juga gitu kan. Mungkin kalau ada skip satu orang aja di jaringan kita dulu di kapal lama, mungkin saya juga nggak akan ketemu dengan bisnis saya di kapal lama. Seperti itu Bu Cecil. Jadi waktu itu saya tanggal 22 September 2020, saya coba dengerin. Kalau untuk produk saya udah coba pelajarin ya, marketing plan juga sebenarnya udah pelajarin. Cuman pada saat saya ketemu banyak banget yang saya pertanyain gitu loh, tentang marketing plan-nya lebih detail, udah gitu juga tentang pembagian bonusnya seperti apa, udah gitu banyak banget lah ya, udah gitu siapa aja yang udah berperingkat segala macam. Ternyata di saat 2020 saat pandemi lagi kenceng-kencengnya gitu loh, maksudnya lagi pandemi itu membuat kekhawatiran masyarakat Indonesia gitu kan, ada para leader-leader AFC ini sekarang lagi bertumbuh gitu loh, punya omset yang naik gitu kan, yang pertama, terus yang kedua juga punya income yang drastis naik juga seperti itu. Jadi saya lihat Pak Budi Darwin juga waktu itu bilang lagi September 2020 tuh, saya lagi bangun rumah di Modern Land gitu kan, yang ngadep ke lapangan golf itu 700 meter, dia bilang itu saya beli belasan miliar. Wow, aku bilang aku lagi ngirit-ngirit income gitu kan, tapi dia bisa beli rumah yang belasan miliar, Bu Cecil. Luar biasa banget ya Pak ya. Luar biasa jadi, banget. Pak, jadi tadi yang memang terdampak pandemi gitu ya dari bisnis yang sebelumnya gitu kan, terus Bapak kan ibaratnya sekarang pindah ke bisnis produk ya. Yes. Nah pengen tahu nih Pak, kira-kira bisnis produk ini baru yang pertama ini atau sebelumnya memang Pak Yosef udah pernah jalankan bisnis produk atau gimana Pak? Ya, jadi pada saat saya merantau ke Jakarta, ya kan saya sempat kerja karyawan dulu ya, mungkin Bu Cecil juga udah sempat dengar saya juga cerita, kalau di panggung saya selalu cerita saya karyawan gitu kan, saya udah gitu juga sebagai punya inilah ya, maksudnya lumayan lah ya, maksudnya penghasilan juga dari sebagai karyawan swasta waktu itu di daerah Tamrin, Jakarta Pusat. Akhirnya saya memutuskan untuk join di kapal yang lama, yaitu kapal pertama saya itu 7 tahun ya Bu Cecil ya. Ya, 7 tahun yang itu di bidang asuransi gitu kan, seperti itu. Dan itu juga membangun tim juga lumayan effort ya, lumayan besar, dan itu juga kita mempunyai prestasi lah puji Tuhannya gitu kan di bisnis saya yang lama seperti itu. Dan akhirnya saya coba terjun di MLM produk gitu loh. Jadi ini MLM produk itu adalah hal yang baru buat saya. Jadi mungkin kalau untuk saya pengen cari mudahnya gitu, saya pengennya sebenarnya asuransi ke asuransi lagi gitu kan. Jadi Agustus itu saya juga sebenarnya udah dapet tawaran, saya udah ketemu sama presidir sama direktur marketing juga di salah satu perusahaan asuransi yang lain gitu kan. Ada sempat memberikan penawaran kepada saya untuk saya join di tempatnya beliau gitu kan, dan memberikan posisi tertentu gitu kan. Tapi saya tolak ya. Jadi sampai saat ini mereka masih follow up saya, tapi saya tetap menjaga silaturahmi aja, tetap menjaga komunikasi. Jadi saya lebih memilih di MLM produk gitu. Jadi sebenarnya berbeda gitu kan konsepnya MLM produk sama asuransi gitu. Tapi saya lebih memilih MLM produk karena saya coba waktu itu di asuransi, puji Tuhan bisa capai di posisi tertingginya juga dalam waktu 1 tahun 11 bulan gitu kan, dan punya tim yang sangat-sangat besar gitu kan jaringannya seperti itu. Dan saya mencoba di dunia yang baru buat saya. Jadi ini saya keluar dari zona nyaman saya sih sebenarnya. Jadi di mana saya masih usia 30 tahun, saya pengen mencoba kekuatan saya gitu kan, mencoba untuk
seorang Yosef Setiawan bisa nggak sih kalau misalnya mencoba dari bawah lagi gitu kan, dengan segala yang udah terjadi, maksudnya ibaratkan ngulang dari nol gitu kan, bisa nggak sih gitu kan? Ya udah saya coba aja sih seperti itu Bu Cecil. Berarti dahsyat juga Pak ya, berarti baru pertama kali jalankan MLM gitu ya. Nah, pastinya Bapak di pertengahan jalan pastinya ketemu banyak kendala-kendala Pak ya pastinya ya. Nah, kalau saya dengar tuh Pak, orang-orang selalu bilang seperti ini, kok MLM gitu kan, maksudnya kok produk gitu kan, yang ibaratnya harus tenteng-tenteng barang, terus juga harus demo-demo produk. Nah, kalau yang seperti itu gimana tuh Bapak menyikapinya Pak? Ya, jadi kalau mungkin zaman dulu ya, kalau MLM tuh kesannya kan kita datang ke rumah orang, kita harus tungguin 1 jam 2 jam gitu kan sampai orangnya itu datang atau mungkin orang itu siap gitu kan untuk kita presentasi, dan kita juga harus follow up berkali-kali. Biasanya MLM zaman dulu seperti itu ya teman-teman ya. Ya, Tapi betul, MLM betul. zaman sekarang berbeda gitu loh. Dengan saat ini kita pandemi, orang udah terbiasa dengan Zoom gitu kan. Dengan Zoom, tatap mukanya secara online, begitu juga kita bisa sharing di Facebook, di Instagram gitu kan. Saya punya member namanya Bu Nesta. Bu Nesta ini influencer ya, punya follower sampai 22.000 gitu kan. Dia bangun ya kan brand image-nya dia dari beberapa tahun yang lalu. Begitu juga dia udah terbiasa jualan ini ya, jualan apa namanya? Kayak masker gitu, jualan pakaian, jualan apa lewat Instagram gitu kan. Dan akhirnya beliau mencoba jalanin AFC dari Januari 2021 gitu kan. Sekarang total 6 bulan penghasilannya Bu Nesta itu 1,5 miliar Bu Cecil. Ya, Wow. bonusnya luar biasa besar banget gitu loh. Beliau belum ada latar belakang MLM loh. Beliau hanya sharing-sharing lewat Instagram gitu kan. Dan beliau bisa mendapatkan 400 direct sponsor, 430 direct sponsor. Dan total timnya dia udah sekarang kurang lebih 3.000 lebih. Jadi kenceng sekali gitu loh. Jadi MLM zaman dulu sama zaman sekarang tuh kita harus bedakan. Sekarang tuh orang udah terbiasa mau Zoom, orang udah terbiasa sama video call. Dulu mungkin awal-awal pandemi kita agak susah ya, agak malu gitu loh video di Iya, depan betul. orang atau kita ngomong seperti ini ya Cecil ya. Tapi Betul, betul, sekarang tuh betul. karena kita udah kecanggihan zaman dan orang udah terbiasa gitu kan. Dan ini sih yang membuat MLM saat ini berbeda seperti itu sih. Jadi dan kita pun MLM produk kita bukan tipe yang demo-demo karena sekarang tuh sudah puji Tuhan ya banyak banget yang testimoni yang tersebar ya, ada di Google Drive kita sudah siapin yang jadi testimoni-testimoni members kita sudah rangkum di dalam Google Drive. Jadi kalau misalnya teman-teman member-member yang baru mau cari tentang tentang testimoni tinggal ambil aja dari Google Drive seperti itu. Dan kita juga di grup WhatsApp kita juga ada 8 grup WhatsApp ya All Star teman-teman. Di situ juga selalu ya ada member yang memberikan testimoni gitu kan. Jadi kita bisa sambil screenshot minta izin, boleh nggak saya screenshot ya testimoninya kamu seperti itu. Jadi itu sih berbeda sama mungkin AFC pada saat kita pertama kali join gitu kan, mungkin belum ada testimoni. Pak Budi Darwin juga sempat cerita sama saya, Yosef dulu saya belum ada testimoni, lebih susah gitu kan. Kalau sekarang ibaratkan testimoni udah banyak gitu loh. Jadi untuk jualan suatu produk itu lebih mudah seperti itu. Dan kita sebenarnya kalau kita di sini bukan juga jadi sales produk teman-teman, tapi kita bagaimana kita menjadi pebisnis gitu loh. Pebisnis membangun jaringan di bisnis ini seperti itu sih. Ya. Jadi paradigma orang bahwa MLM itu kita jual-jualan produk, tenteng-tenteng barang, jadi kayak sales itu udah terpatahkan gitu Pak ya. Nah, jadi kalau gini Pak, banyak orang di luar sana terlalu apa ya, kalau bisnis MLM itu udah kayak momok gitu kan, udah kayak ilfil aja dengar bisnis MLM, katanya udahlah 3 tahun, 5 tahun udah pasti, udah nggak ada gitu kan. Nah, kalau Bapak lihat di AFC ini seperti apa Pak? Gimana coba? Oke, jadi yang berbeda AFC itu mungkin tadi yang seperti kayak saya di awal saya sampaikan, AFC ini adalah farmasi yang salah satu farmasi yang tertua dan terbesar di Jepang gitu, yang sudah 52 tahun dan sudah go public juga teman-teman ya. Jadi nanti teman-teman boleh search gitu kan di Google AFC Jepang gitu kan, di situ juga ada harga sahamnya berapa gitu, dan hari ini juga kebetulan udah lagi naik ya harga sahamnya AFC Jepang itu seperti itu teman-teman. Jadi di Jepang itu adalah benar-benar farmasi yang sangat-sangat besar gitu loh di Jepang, yang punya 5 pabrik juga di Jepang. Jadi di Indonesia masuk dengan founder kita sebagai Pak Enes gitu kan sebagai distributornya, dibuatlah dengan sistem network marketing. Itu yang membedakan MLM kita dengan MLM tetangga yang lain seperti itu sih. Jadi itu sih membuat kita lebih kuat ya, karena kita emang benar-benar farmasi di sananya, tapi di Indonesianya adalah MLM seperti itu, dibuatlah dengan MLM seperti itu untuk cara penjualannya. Itu sih yang
membuat aku juga mau coba tertarik, karena kalau Jepang tuh kita udah biasa dengar Jepang ya, produk-produk Jepang itu sangat-sangat bagus ya, udah teruji ya dari segi dari produk suplemen atau mungkin dari produk-produk otomotif ya kayak Toyota, Honda, udah gitu kosmetik ya, misalnya contoh kayak SK2, Shiseido gitu kan. Itu kan sangat-sangat yang brand image-nya sudah sangat-sangat bagus gitu loh. Kalau Jepang bikin kualitas tuh pasti nomor satu. Dari segi SDM-nya juga, udah gitu juga dari teknologi, dari kualitas kontrolnya juga, seperti itu sih Bu Cecil. Jadi itu membuat lebih yakin gitu, lebih percaya sama produk AFC seperti itu Bu Cecil. Jadi secara intinya memang akarnya udah kuat gitu Pak ya, udah mendunia juga gitu ya dari AFC ini. Nah Pak, kalau misalnya ada nyelenting gini kan satu komen bahwa produk MLM itu kan kebanyakan produknya mahal gitu kan, ibaratnya mereka juga banyak orang yang beranggapan kalau produk murah dijual mahal gitu loh. Nah kalau produk AFC ini seperti apa Pak? Maksudnya kalau misalnya kita udah lihat nih kebanyakan orang banyak bilang harganya mahal. Terus kalau misalnya untuk kedepannya, kira-kira bisnis ini menurut Bapak seperti apa gitu? Maksudnya orang biar mau gitu kan untuk gabung, ya ibaratnya biar mereka juga paham bahwa dari harga yang mereka bayar itu sepadan seperti itu. Jadi Betul. gimana? Betul. Jadi